Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh solehah, selamat pagi, semangat pagi. Saatnya kita belajar. Hari ini kita akan belajar kisah teladan Sunan Giri. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu yang berkah. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah setelah mengikuti pelajaran, siswa akan menguasai, menjelaskan peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan sikap yang harus diteladani dari Sunan Giri. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu meneladani sikap Sunan Giri dalam kehidupan sehari-hari. Topik kita hari ini yang akan kita bahas diantaranya yaitu biografi Sunan Giri. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam dan sikap terpuji Sunan Giri. Yuk kita awali dengan mengenal biografi Sunan Giri. Nama lain dari Sunan Giri adalah Jaka Samudra, Raden Paku, Maulana Ainul Yakin, atau Prabu Satmata. Ayah beliau bernama Syekh Maulana Ishaq atau Syekh Lanang. Sedangkan ibu kandungnya Retno Sabudi atau Dewi Sekardadu. Dan ibu asuhnya Nyai Pinati. Anak-anak, tahukah kalian kisah tentang Sunan Giri? Sudahkah kalian pernah dengar? Bu Guru akan bercerita sedikit tentang kisah Sunan Giri. Sewaktu kecil, ketika Sunan Giri masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayah dari Sunan Giri, diusir oleh mertuanya, yaitu Raja Wirahbumi. Lantaran beliau tidak mau menerima ajakan Syekh Maulana Ishaq untuk masuk Islam. Setelah Syekh Maulana Ishaq pulang ke Pasai yaitu Aceh, istri beliau yakni Dewi Sekardadu mengalami sakit hingga wafat setelah melahirkan putranya. Selang beberapa hari terjadilah wabah penyakit di Gresik. Raja Wirabumi memerintahkan agar sang bayi yaitu Sunan Giri, cucunya sendiri, dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana dan akhirnya ditemukan oleh Nyi Ageng Pinati. Saat itu Nyi Ageng Pinati sedang berlayar ke Bali. Beliau bersama dengan awak kapalnya menemukan sebuah peti tersangkut di kapalnya. Ternyata isi dari peti tersebut adalah seorang bayi mungil. Kemudian diambillah bayi tersebut oleh Nyi Ageng Pinati, kemudian diberi nama Jaka Samudra dan dijadikan sebagai anak angkat. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel, yaitu guru dari Jaka Samudra. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim, yaitu putra dari Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq. Kemudian disarankan untuk kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat.
Sepulangnya ke Gresik, bersama 2 orang abdi, Syekh Koja dan Syekh Grihis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishak agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan oleh sang ayah. Raden Paku kemudian menikah dengan Mas Murtosiah, yakni putri dari Sunan Ampera, sehingga hubungan dengan sang guru tidak hanya sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan sebagai mantu dan mertua. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya beliau menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberi nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Seiring dengan perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Sunan Giri dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi, tahun di mana pembangunan gapura makam dibangun. Demikian sekilas sejarah tentang kisah Sunan Giri. Kita lanjutkan ya berikutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan peran apa saja dalam mengembangkan Islam yang diperankan oleh Sunan Giri. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri punya peran penting dalam mengembangkan syiar Islam. Di antaranya yaitu berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Usaha dakwah Sunan Giri dalam menyebarkan Islam menjadi lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebagai pemimpin. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus paukon, serta merintis pembukaan jalan. Selanjutnya adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Pada masa Mojopahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu, oleh para wali songo, dukuh diformat menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut santri. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan agama, kebudayaan, seni, ekonomi, dan sebagainya. Peran yang lain yakni mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat, yaitu dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, di antaranya jelungan, yang isinya mengandung makna. Seorang yang telah berpegang teguh pada agama Islam, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis. Ada juga permainan jamuran, yang isinya terkandung makna kerjasama, peduli, dan menambah keakraban sesama teman. Dan juga tembang-tembang, diantaranya padang wulan, jor, gula ganti, dan jublak-jublak suweng. Nah, seperti ini anak-anak, permainan jelungan dan permainan jamuran. Coba sesekali kalian bermain dengan teman-teman kalian, ya. Peran selanjutnya yaitu memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah.
Di antaranya pagelaran pertunjukan wayang yang isinya tentang ajaran tauhid dalam Islam. Berikutnya beberapa sikap terpuji Sunan Giri yang patut kita teladani. Yang pertama yaitu rendah hati. Sikap rendah hati Sunan Giri ditunjukkan sejak beliau masih muda. Meskipun berasal dari kalangan bangsawan, beliau bersedia dikirim ke Ampel Denta untuk menuntut ilmu dengan berbagai kesederhanaan. Sebagai seorang pengusaha, beliau tidak segan-segan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk berdakwah. Sikap terpuji lain yang patut kita ambil contoh yaitu sebagai santri yang cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Kecerdasan Sunan Giri diakui oleh Sunan Ampel sehingga diberikan gelar Raden Ainul Yakin. Sikap berikutnya yaitu toleran dan bijak dalam berdakwah. Dalam melaksanakan dakwanya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam, kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Sikap terpuji lain yang patut kita contoh yaitu sebagai pemimpin yang mengayomi rakyat. Dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin, yakni berilah makan pada mereka yang lapar, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat, berilah payung pada mereka yang kehujanan, dan berilah tongkat pada mereka yang buta. Sikap lainnya yaitu sebagai seniman yang kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya telah menjadikannya sebagai seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru tadi, jadi menurut kalian mengapa Sunan Giri mudah diterima masyarakat dalam berdakwah? Ayo berpikir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.